Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Sabtu 11 Februari 2023. Tema permenungan kita pada hari ini, selamanya Yesus tetap berbelas kasih, yang terinspirasi dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRR, yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR yang pada saat ini sedang bertugas di Manila. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi siris paraclitus altissimi donum Dei, fonsi fusicis caritas et spiritualis unctio. Tu septi fornis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone ditas scriptura. Turite promissum Patris, sermone ditas scriptura. Ascendevum et sensibus in funde amore corribus, in firma nostri corporis verbum de firmas perpetui. Hostem repelas longius, pacem quedones protinus, doctore site previo, videmus omne nocium. Doctore site previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih untuk segala kasih serta cinta yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa hadir bersama kami, teristimewa dalam menjalani hari-hari hidup kami. Sertailah kami, serta bimbinglah kami di jalan kebenaran-Mu, serta
Berkatilah juga setiap usaha dan juga karya-karya kami. Namun ya Tuhan, tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita mendengarkan sapaan Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai dengan 10 tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi roti sampai kenyang?" Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, salam jumpa lagi pada tanggal 11 Februari 2023 ini. Hari ini kita mengenang dan mendoakan secara khusus orang sakit di seluruh dunia. Tema permenungan kita, selamanya Yesus tetap berbelas kasih. Bapak Ibu para sahabatku, di hari orang sakit sedunia ini, kabar sukacita Tuhan berkisah tentang satu pekerjaan besar yang dilakukan oleh Yesus, yaitu memberi makan kepada 4.000 orang. Yang mendasari tindakan Yesus ini adalah rasa belas kasih. Hati Yesus tidak tahan melihat orang sakit, melihat orang susah, melihat orang menderita. Bagi Yesus, berbelas kasih itu sesuatu yang harus real, yang harus nyata, yang harus segera diambil tindakan. Tidak perlu tunggu lama. Tidak perlu tabung modal besar baru bisa berbuat kasih kepada orang. Kita lihat saja berapa modal Yesus ketika memberi makan kepada 4.000 orang menurut kisah Injil hari ini. Tidak banyak modal. Modal pertama adalah percaya. Iman adalah modal utamanya. Yesus tahu dengan memberkati apa yang ada padanya, dengan menengadah ke langit, meminta berkat dari Bapa di surga, semuanya terpenuhi. Itu modal utamanya. Percaya bahwa Allah Bapa akan melengkapi apapun yang kurang. Selain itu, Yesus hanya punya sedikit modal secara jasmani. Modal materinya cuma sedikit. Yaitu apa? Hanya 7 roti dan beberapa ikan. Kita bayangkan,
hanya 7 roti dan beberapa ikan berbanding 4.000 orang. Bagi orang yang tidak percaya itu tidak mungkin, tetapi selalu mungkin bagi orang yang percaya. Bahkan selalu ada yang lebih, selalu ada yang tersisa bagi orang yang benar-benar percaya pada Yesus. Bapak Ibu, para sahabatku, belas kasih Yesus tidak hanya terhenti pada masa lalu. Belas kasih itu tetap ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita adalah orang-orang pilihan Allah untuk melanjutkan belas kasih Yesus kepada sesama yang ada di sekitar kita. Dalam gereja Katolik, terlalu banyak kelompok atau organisasi atau orang-orang yang secara pribadi berusaha untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Apakah kita juga termasuk di dalamnya? Tindakan belas kasih itu pertama-tama harus keluar dari hati. Dengan demikian, orang akan mudah mengulurkan tangannya untuk memberi, untuk menolong orang lain. Berbelas kasih tidak perlu tunggu modal besar. Kapanpun, dimanapun, kita bisa melakukannya. Bahkan tanpa modal pun kita bisa melakukan tindakan belas kasih. Misalnya, dengan menyeberangkan seorang nenek di jalanan umum, di jalanan yang ramai. Barangkali pada saat itu kita sedang terburu-buru karena sudah terlambat atau kita sudah ditunggu orang. Tetapi ketika kita melihat, oh, nenek di sana membutuhkan saya untuk menyeberangkan dia, kita dengan spontan terdorong oleh rasa belas kasih membantu menyeberangkan nenek itu. Tidak perlu modal, kan? Cukup rasa belas kasih sudah membuat kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Jangan terus mengeluh atau menyerah pada nasib. Itu tidak akan mengubah apapun. Tuhan pasti mengubah hidup kita, mengubah nasib kita. Modalnya cukup percaya pada Dia. Cukup percaya pada Tuhan. Semakin kita mewujudkan belas kasih-Nya, semakin kita diberkati. Dan hidup kita selalu ada lebihnya. Entah 7 bakul, entah 5 bakul, atau mungkin hanya setengah bakul, atau barangkali pas-pasan, atau bahkan kurang. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk selalu bersyukur atas semuanya. Saat ini mungkin kita kurang, atau kita pas-pasan saja. Tetapi ada saatnya Tuhan lebihkan berkat-Nya untuk kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para sahabatku, mari percaya bahwa belas kasih Yesus untuk kita tidak berhenti. Entah kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu, para sahabatku, di hari orang sakit sedunia ini, kita hening sejenak. Mengenang orang-orang sakit, orang-orang susah, orang-orang yang menderita. Mungkin mereka itu adalah keluarga kita sendiri, orang tua kita, adik kakak kita, ataupun tetangga kita, atau orang yang kita jumpai di jalanan. Mari kita ingat mereka, kita bawa mereka ke hadapan Yesus, kita letakkan mereka di hadapan-Nya, dan kita minta Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kita minta Tuhan memulihkan nasib mereka. Kita percaya dengan doa dan harapan kita, mereka akan sembuh. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita.
bagi mereka yang miskin dan menderita. Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, kami mohon berkah serta cinta bagi mereka yang miskin dan menderita. Semoga melalui kasih serta kebaikan-Mu, Engkau menyadarkan kami semua untuk selalu memiliki kepekaan untuk membantu mereka yang kurang mampu dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang teraniaya karena imannya akan Yesus Kristus, ya Tuhan, kami mohon semoga Engkau senantiasa hadir bersama mereka untuk memberikan kekuatan agar mereka semakin dikuatkan karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan Yesus Kristus, kami mohon uluran tangan kasih-Mu untuk menjamah saudari-saudari kami yang sedang menderita sakit, baik di rumah mereka masing-masing maupun dirawat di rumah sakit. Kiranya melalui uluran tangan kasih-Mu, mereka boleh mengalami kesembuhan, serta mampukanlah mereka untuk menyatukan segala penderitaan mereka bersama Yesus yang tersalib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, ya Tuhan, kami mohon rahmat belas kasih-Mu untuk selalu memberikan jalan keluar bagi saudara-saudari kami yang tengah mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Semoga Engkau senantiasa hadir bersama mereka serta memberikan mereka jalan keluar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasi.